Film ini mengawali ceritanya dengan memperlihatkan seorang laki-laki paruh baya bernama Frank Vega. Dia sedang berada di dalam bus dengan tenang. Namun sebelum menceritakan apa yang akan terjadi di dalam bus tersebut, Frank terlebih dahulu mengisahkan hidupnya dari saat dia masih kecil hingga tua seperti sekarang. Masa kecil Frank dihabiskan di California pada tahun 1950-an, di mana saat itu hidupnya tampak sederhana. Beranjak dewasa, Frank mencoba banyak hal, termasuk masuk tim American Football saat SMA, hingga berpacaran dengan seorang wanita cantik bernama Lindsay. Namun kesederhanaan itu kemudian menjadi rumit saat dia menjadi anggota pasukan khusus di Perang Vietnam. Frank harus meninggalkan keluarga dan sang kekasih hingga masa baktinya berakhir. Tapi sayangnya hal tersebut di luar dugaan Frank, karena kondisi perang ternyata sangat kacau dan membuatnya pulang lebih lambat. Frank berpacu dengan medan perang dan waktu, tapi banyak rintangan yang harus dihadapi termasuk menghadapi siksaan dari tentara Vietnam. Dan setelah 10 tahun, Frank akhirnya dipulangkan ke Amerika. Hal itu dikarenakan kakinya tertembak cukup parah. Selain itu, Frank juga mendapatkan tanda jasa dari pemerintahan karena kiprahnya sebagai anggota pasukan khusus. Namun kepulangannya itu tidak serta-merta membawa kebahagiaan. Sebaliknya, Frank justru dihujani tidak keberuntungan secara bertubi-tubi. Mulai dari ditinggal nikah oleh Lindsay hingga ditolak kerja di mana-mana. Bahkan saat Frank melamar menjadi polisi pun dia ditolak. Padahal Frank punya pengalaman yang lebih dari cukup untuk bisa jadi polisi. Akhirnya Frank pun berhenti berharap kepada orang lain dan mulai membuat kesempatannya sendiri. Dan kesempatan yang coba dia buat adalah menjadi pedagang kaki lima. Dia menjual aneka makanan. Dia menjalani bisnis itu sampai usianya yang sekarang. Namun pada akhirnya keberuntungan kembali menjauhinya. Semakin hari bisnisnya semakin sepi karena memiliki saingan yang tidak seimbang, dan pada akhirnya Frank hanya menjadi kakek-kakek biasa. Dia juga jadi sering berkaca sambil mengenakan seragam militernya sambil melamun. Selain itu dia juga menjadi kecanduan alkohol. Lalu tibalah hari itu di mana Frank sedang berada di dalam bus kota. Saat itu ada dua orang preman yang sok jagoan di dalam bus. Mereka ingin mengusir salah seorang penumpang orang tua. Namun penumpang itu tidak mau menyerahkan kursinya begitu saja. Dia pun melawan kedua preman tersebut. Kedua preman itu pun kemudian merasa kesal dan ingin menghajar si pria tua tersebut. Tapi untungnya ada Frank yang mencegah hal itu terjadi. Frank kemudian duduk di kursi depan. Namun dua preman itu tidak terima dengan perlakuan Frank tadi. Mereka pun menghampiri Frank dan mengajaknya berkelahi. Awalnya Frank tidak mau menanggapi dua preman itu, tapi mereka terus mengganggunya. Akhirnya Frank pun turun tangan dan langsung mengajar mereka. Kejadian di bus itu terekam oleh salah satu penumpang dan viral di YouTube. Karena aksi heroiknya, Frank pun menjadi terkenal dan dijuluki dengan sebutan Badass. Banyak orang-orang yang menggambar mural Frank di tembok-tembok dan mencetak foto wajahnya di kaos-kaos. Bahkan kepopuleran Frank juga membuatnya dapat kenalan polisi, hingga diwawancara di TV bersama ibu Frank yaitu Juanita. Dan Frank pun mendapatkan semangat di dalam hidupnya. Now you've been deemed a hero, Mr. Vega. Mom, she's not biased or nothing. Nasnya Frank yang sudah merasakan hidupnya membaik, tiba-tiba harus kembali terpuruk. 3 bulan setelah dirinya populer, ibunya Juanita yang begitu disayangi Frank meninggal dunia dan mewariskan rumah beserta isinya, perhiasan-perhiasan dan juga anjing peliharanya bernama Baxter. Ketika sedang merapikan barang, teman polisi Frank yaitu Malar datang mengucapkan bela sungkawa dan memberi Frank kaos bergambar dirinya yaitu Badass. Frank pun akhirnya menetap di rumah ibunya bersama temannya sesama veteran perang Vietnam bernama Klondike. Malam harinya, mereka pun ngobrol sambil minum-minum dan Klondike terima kasih pada Frank yang sudah mengizinkannya tinggal di sana. Lalu Klondike memberikan sebuah flash disk dan minta Frank menyimpannya di brankas ibunya. Setelah itu Klondike pun pergi sebentar beli rokok, tapi di jalan pulang dia dicegat oleh dua preman yaitu Terence dan Sebastian. Mereka minta flash disk milik Klondike yang sepertinya menyimpan data-data sangat penting. Ketika Sebastian menodongkan pistolnya, Klondike pun melawan dan berhasil menumbangkan mereka berdua. Tapi Sebastian yang masih memegang pistolnya langsung menembak Klondike tepat di dadanya hingga dia tewas.
Baru saja ditinggal oleh ibunya, sekarang Frank kembali merasakan kesedihan atas meninggalnya Klondike, satu-satunya sahabat yang dia miliki. Setelah mengambil barang-barang Klondike di kantor polisi, Frank pun beli minum sebentar ke minimarket. Tapi karena uangnya kurang, Frank berjanji akan bayar sisanya besok, namun jelas ditolak oleh si kasir. Tak lama kemudian datanglah 3 orang preman yang akan merampok dan Frank berhasil mengusir mereka pergi dari sana. Jelas salah satu dari mereka langsung menodongkan pistolnya tepat di depan muka Frank, lalu ini yang terjadi. Karena sudah menolongnya, si kasir pun akhirnya memberikan secara cuma-cuma minuman yang ingin dibeli oleh Frank. Lalu di jalan pulang, Frank bertemu tetangganya yang turut belasungkawa atas meninggalnya Klondike, dan juga menceritakan tentang adiknya yang terbunuh tidak jauh dari sana oleh para preman-preman. Menurutnya pihak kepolisian telah gagal dalam menjaga keamanan, sampai-sampai bisa terjadi aksi kriminalitas berkali-kali di lingkungan komplek perumahan. Sesampainya di rumah, Frank pun minum-minum di teras dan disapa oleh anak tetangga yang bahasanya tidak beretika, yaitu Martin. Tak lama kemudian, ayahnya bernama Chris menyuruhnya masuk rumah, yang ternyata sama-sama tidak punya sopan santun. Setelah itu Malar kembali datang untuk mengingatkan Frank agar menjauhi keributan seperti kejadian di minimarket barusan. Meskipun Frank melakukannya demi membela yang lemah, tapi itu adalah tugas polisi. Frank pun bertanya apakah polisi sudah menemukan siapa pembunuh Klondike. Tapi Malar hanya bisa menjawab jika kasus tersebut masih dalam proses karena saking banyaknya kriminalitas yang terjadi di sana dan belum terselesaikan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Frank kembali menemui detektif yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Klondike. Namun lagi-lagi Frank tidak mendapatkan jawaban yang pasti, dan ketika dia hendak memberikan flash disk milik Klondike, dia melihat detektif tadi sedang bermain-main di ruangannya. Frank pun mengurungkan niatnya, dia tidak ingin kasus ini ditangani oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu, dan pada akhirnya Frank pun memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dengan setelan kaos favoritnya, hari itu Frank mendatangi tempat kejadian perkara untuk mencari petunjuk. Di sana Frank menemukan sebuah biji peluru dan kalung yang kemungkinan milik pelaku. Frank kemudian pergi ke toko gadai untuk mencari tahu tipe peluru yang dia temukan, sekaligus bertanya soal kalung yang dia temukan. Pemilik toko pun dengan mudah mengenali peluru tersebut. Dia mengatakan kalau peluru itu mirip dengan milik kepolisian, sementara kalung itu ternyata adalah milik seorang wanita yang tinggal di kompleks seberang. Dan kemungkinan suaminya berkaitan dengan kasus itu. Frank pun langsung pamit dan segera pergi ke rumah pemilik kalung. Sebelum pergi, Frank diwanti-wanti oleh pemilik toko untuk berhati-hati. Hal itu dikarenakan ada banyak preman dan begal berkeliaran di daerah itu. Dan sesampainya di rumah pemilik kalung, Frank langsung mengembalikan kalung tersebut. Di situ dia akhirnya mendapatkan informasi kalau suami dari wanita itu adalah Terence, dan ternyata Terence sudah lama tidak pulang. Wanita itu lalu mengatakan kalau Terence sering main basket bersama teman-temannya. Frank pun langsung menuju lapangan basket yang dimaksud wanita tadi. Dan sesampainya di sana lagi-lagi Frank mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Namun karena tidak mau membuang waktunya, Frank pun menunjukkan bahwa mereka sedang meremehkan orang yang salah. Terrence, what the f you think you are, you old... Dan setelah membuat babak belur beberapa pemuda itu, akhirnya Frank pun mendapatkan petunjuk. Frank ini pergi ke rumah Ronaldo berdasarkan petunjuk yang diberikan para pemuda tadi. Mereka mengatakan kalau Ronaldo tahu di mana Terence berada. Namun saat Frank sampai di rumahnya, tidak ada tanda-tanda makhluk hidup satupun. Frank pun mencari dengan perlahan, tapi tanpa diduga, tiba-tiba Frank diserang. Namun dengan mudah Frank langsung membalikan keadaan. Namun saat melihat pakaian pastor yang dipakai pria itu, Frank segera melepaskannya dan meminta maaf. Padahal pria itu bukanlah seorang pastor. Pria itu tetap menyerang Frank sehingga Frank pun tidak punya pilihan lain selain menghajar balik. Frank bertanya di mana keberadaan Ronaldo, tapi dia tidak tahu. Frank pun kemudian mendesaknya agar dia mau berkata jujur. Wait, stop! My roommate is never here. What are you trying to kill me? Where's Ronaldo? All right. Adegan kemudian berpindah ke sebuah tempat di mana Pak Wali Kota William sedang berbincang dengan seorang bos gangster bernama Panther. Di sini pun diketahui bahwa isi flash disk yang dimiliki mendiang Klondike adalah data mengenai kasus korupsi William. Dan Panther di situ adalah yang mengerjakan pekerjaan kotor sang wali kota. William ingin Panther segera membersihkan kekacauannya dan mengambil flash disk itu dari tangan Frank.
Malam harinya, ketika sedang buang sampah, Frank melihat Chris yang pergi dari rumah setelah bertengkar dengan istrinya yaitu Amber. Frank akhirnya membantu mengobati luka di hidung Amber karena perlakuan kekerasan dari suaminya. Mereka pun ngobrol-ngobrol, begitu juga dengan Martin yang semakin menjadi akrab dengan Frank. Shit they gave you during the last supper. Frank pun mendatangi bar Scorpion di keesokan paginya untuk mencari Ronaldo. Seperti sebelum-sebelumnya, karena wajahnya yang mirip preman dari preman-preman di sana, Frank pun langsung diserang orang-orang bar dan dia pun terpaksa melawan mereka. Oh yeah, it does. He's upstairs. Just stop fucking up my barn. Setelah itu Frank naik ke lantai 2 dan akhirnya bertemu dengan Ronaldo yang sedang asik bersama wanita-wanita malam. Baru saja Frank mau tanya di mana keberadaan Terence, Ronaldo malah mengancam pakai pisau kecil. Fuck is down. His name Tatiana, down at massage parlor on 10th Street. Frank pun akhirnya mendapatkan informasi jika Terence sering dipici dengan seorang wanita bernama Tatiana di panti pijat Plus Plus. Lalu di jalan pulang, Mallard kembali mendatangi Frank dengan mengajaknya untuk ikut berpatroli. Ternyata kepolisian sudah mengetahui aksi detektif yang Frank kerjakan akhir-akhir ini. Mallard pun meminta Frank untuk menghentikan aksinya karena itu adalah tugas polisi. Bahkan kepala polisi hampir mengeluarkan surat penangkapan atas aksi yang dilakukan Frank, padahal dia tidak melakukan tindakan kriminal sama sekali. Frank pun sangat jengkel dan minta turun dari mobil karena aksi Frank selama ini hanya untuk mencari tahu siapa pembunuh Klondike. The assholes do nothing about my best friend being killed. You know, I know you're trying to do the best for me. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya Frank melihat ruang tamunya yang sangat acak-acakan. Tiba-tiba seorang pria berbadan super jumbo menguji Frank dan minta flash disk milik Klondike. Sudah jelas Frank pun pura-pura tidak tahu dan dia langsung dibanting. Tapi yang terjadi, Fucker. Call before you drop by. Frank pun membalas dengan melempar balik pria itu, padahal badannya 2 kali lebih besar dari Frank. Karena penasaran sepenting apakah isi flash disk yang diberikan oleh Klondike, sampai-sampai ada orang yang membobol rumahnya. Frank pun minta bantuan Martin untuk memeriksa data flash disk tersebut, yang ternyata berisi dokumen perizinan pembangunan di Los Angeles beserta daftar penerima dananya. Dari semua list perusahaan, ada satu nama yang agak aneh dan mendapatkan uang paling besar, yaitu Panther. Panther? What the hell was Klondike involved in? Setelah itu Frank kembali melanjutkan pencarian Terence ke pijat Plus Plus dan Rufus dipijat oleh Tatiana. Frank pun bertanya apakah Tatiana mengenal Terence dan dimanakah Frank bisa menemuinya. Ternyata mereka berdua sempat pacaran namun sudah putus, dan Tatiana pun langsung buru-buru minta temannya gantiin mijat Frank dengan alasan ada janji dengan tamu lain. Tapi Frank yang tahu ada kejanggalan diam-diam mengikuti Tatiana ketika dia pulang. Dan benar saja, di sana Frank mendapati Tatiana sedang berhubungan dengan Terence. Kehadiran Frank pun membuat mereka panik. Frank yang tidak mau membuang waktunya langsung membawa Terence ke dapur dan memasukkan jarinya ke dalam alat pencuci piring. Dan setelah itu, Terence pun memberitahu Frank kalau yang membunuh Klondike adalah Sebastian atas perintah Panther. By the way, Keesokan harinya Frank lagi-lagi melihat Amber bertengkar dengan suaminya, dan karena sudah tidak tahan lagi, Frank pun melerai mereka. Namun suaminya Amber tetap ngotot dan ingin menghajarnya. Frank pun tidak punya pilihan lain. get the fuck out of here. Setelah itu suami tidak berguna itu pun pergi meninggalkan Amber. Dia bahkan mengatakan kalau Frank mau dengan Amber dia bebas memilikinya. Dan Frank pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung berdandan rapi dan mengajak Amber berkencan. Mereka bahkan hampir berjumpa ria sebelum Martin datang dan mengganggu mereka. Setelah itu hubungan Frank dan Martin juga semakin dekat. Hari itu setelah bersenang-senang Frank kembali beraksi. Dia menitipkan flash disk milik Klondike kepada Mallard. Dia adalah satu-satunya polisi yang Frank percaya. Frank juga mengatakan kalau terjadi sesuatu dengannya maka Mallard harus mengurus anjingnya di rumah. Dan sebelum melakukan pembalasan atas kematian Klondike, Frank datang ke gereja terlebih dahulu. Di sana dia melakukan pengakuan dosa sebelum melakukan dosa yang lebih besar. Malam harinya Frank benar-benar mendatangi markas Panther dengan santai.
Di sana Panther langsung meminta flashstick milik Londek, namun Frank pura-pura tidak tahu. Dia kemudian berusaha menyerang duluan, tetapi sayangnya Panther berhasil memukulnya hingga pingsan. Stuck that up your ass. Dan Frank pun terbangun dalam keadaan terikat di kursi. Selain itu, dia juga dililit oleh kabel yang digunakan untuk menyetrumnya. Hal ini mengingatkan dia akan kenangan di Vietnam puluhan tahun yang lalu. Namun di tengah-tengah penyiksaan, Frank memiliki ide bagus. Dia sengaja menghina Panther agar dirinya disetrum, sehingga ikatan di tangannya akan semakin longgar. Di sisi lain, Panther juga mengancam akan menangkap orang-orang yang peduli kepada Frank kalau dia tidak memberikan flashdisknya. Dan ketika Panther sudah beranjak pergi, Frank pun bergegas melepaskan ikatan di tangannya. Lalu inilah yang terjadi. Namun Panther berhasil kabur dan membaca bus jurusan Las Vegas. Frank yang tidak mau kalah pun ikut mengendarai bus dan aksi kejar-kejaran pun terjadi sangat sengit. Let's do it. Namun sayangnya bus yang dikendari Frank kalah. Untungnya Panther juga tidak berhasil kabur karena busnya tertabrak oleh kereta. Kini keduanya pun terluka parah, namun mereka masih kuat untuk berlari. Sayangnya di tengah pengejaran Panther, Frank malah bertemu dengan dua preman di bus lalu. Kali ini, mereka ingin membalas dendam kepada Frank dengan cara merekam adegan berkelahi mereka. Kekonyolan ini pun tidak mempan terhadap Frank. Dia tetap bisa mengalahkan mereka walaupun dalam kondisi terluka. Action! Di sisi lain, Panther sudah sampai di rumah Amber. Dia langsung mengambil pisau dan mengancam wanita itu. Namun Amber sama sekali tidak tahu soal flashdisk yang dimaksud Panther. Tak lama kemudian, Frank muncul dan langsung menyerang Panther. Perkelahian mereka pun disaksikan oleh warga setempat, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Dan Frank pun menang dengan sangat dramatis. Di akhir film, Frank kembali viral karena telah mengungkap korupsi wali kota William dan mengalahkan para gangster. Selain itu, Frank juga dianugerahi penghargaan oleh kepolisian yang secara otomatis mengangkatnya menjadi seorang polisi. Tak hanya itu, kini Frank telah memiliki keluarga baru bersama Amber dan Martin. Dan film pun berakhir.